Amin ya Allah kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Salam ulama wal ulama sekedar jajaran Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ansor di Desa Pengabdian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wabil Muqaddimah Al-Akhbas Akhil Al-Karim Bapak Ustaz Marsdiadi Akhil Aziz Bapak Ustaz Abdul Mukti SPDI Akhil Al-Karim Bapak Ustaz Arif Hidayat MPDI Al-Habib yang saya hormati pula pemerintah desa, Bapak Kepala Desa Pengabdian beserta perangkatnya yang saya hormati, kepengurusan atau pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Manting Desa Pengabdian yang saya hormati dan yang saya muliakan, serta sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Manting Desa Pengabdian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Awal kata perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjadi insan yang selalu mensyukur segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat rohani. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Manting Desa Pengabdian telah diberi kesempatan kembali setelah kita 2 bulan menjelang bulan suci Ramadan hingga saat sekarang kita memasuki akhir bulan Syawal. Pada kesempatan malam hari ini aktivitas kita dibuka kembali di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan hadir kita kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini semuanya tercatat ibadah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam abadi semoga terlimpahkan selalu kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga akan sampai pula kepada kita sebagai umatnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini pembukaan kegiatan rutin Gerakan Pemuda Ansor sekaligus kita halal bihalal. Tentunya menjadi harapan kita bahwa pertemuan ini sebagai bentuk cerminan kita bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu bersyukur segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal pertemuan ini mungkin tidak banyak hal yang perlu kami sampaikan. Tetapi apapun alasannya, Gerakan Pemuda Ansor yang mencerminkan pemuda yang sungguh sangat energik dalam segala sesuatunya. Ini paling tidak kita harus mampu mengeksplorasi dalam bentuk ucapan, tindakan, perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama yang perlu ditanamkan di dalam jiwa kita.
adalah nilai-nilai ukhuwah yang sering kali kita dengarkan bahkan mungkin di madrasah ini ya. Jadi sempat pada acara gerakan pemuda Ansor untuk pelantikan ini kami mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa paling tidak ada 3 tuntutan yang mampu kita aplikasikan. Dan kita sebagai gerakan pemuda Ansor harus menjadi pionir, harus menjadi pelopor. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Setiap manusia yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan segala konsekuensinya, jadi siap membesarkan, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbicara tentang masalah amaliyah agama, ini adalah bagian dari privasi setiap diri kita, privasi setiap manusia. Tetapi siapapun kita yang telah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar merasa memiliki. Dan agama ini dijadikan satu kekuatan untuk membangun persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Entah mereka itu dari suku apa, bangsa apa, ras apa, warna kulit apa. Kalau memang mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah saudara kita yang patut kita muliakan. Nah, dari hal ini tentunya menjadikan satu kesadaran kita bahwa suku maupun ras bukan satu permasalahan yang bisa mengusik persaudaraan kita sesama muslim sekalipun beda rupa. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Kita sadari betul bahwa kemerdekaan ini bukan sebuah hadiah, tetapi benar-benar prestasi yang didapatkan dengan perjuangan sampai harus mengorbankan segala sesuatu sampai titik darah akhir. Maka kalau kita menyatakan sebagai bangsa Indonesia, ya kita punya kewajiban untuk mempertahankan melalui slogan NKRI harga mati. Bahkan untuk mengaplikasikan nilai-nilai NKRI bagi kami pribadi sebagai warga Desa Pengabdian, ibarat Desa Pengabdian itu wilayahnya yang jelas sudah tertera. Kita punya kewajiban untuk bisa mempertahankan. Kita punya kewajiban untuk menjaganya aset ini dengan baik. Dan ini bagian dari nilai-nilai ukhuwah wataniyah. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah, berbicara tentang masalah ukhuwah wataniyah, kita berbicara tentang Indonesia ini, ya dari Sabang sampai Merauke, mereka semuanya adalah saudara kita. Maka satu tuntutan yang perlu kita cermati, kita gerakan pemuda Ansor ini selalu dihadapkan dengan problematika kehidupan yang sungguh sangat pelik. Kenapa? Karena memang arus informasi yang begitu pesatnya. Ya terkadang kita mungkin dikonsumsi dengan berbagai macam informasi, berita lewat berbagai macam media. Artinya kita harus punya filter. Sebab pendapat satu dengan pendapat lain ini jelas banyak yang berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan pendapat satu dengan pendapat yang lain ini saling menjatuhkan. Disinilah dibutuhkan satu kecerdasan kita sebagai keluarga besar gerakan pemuda Ansor. Terlebih kita jangan mudah terpicu. Mungkin ada bagian keluarga kita, jadi anggota Ansor entah di belahan Indonesia bagian mana, ada kata terlibat dalam sesuatu tindakan yang anarkis, ya kita sekalipun di tingkat ranting ini harus bisa lebih cerdas.
Jangan mudah terpicu. Dan ada kaitan ukhuwah watoniyah dengan ukhuwah basyariyah. Kalau sudah berbicara tentang masalah ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basyariyah, ini kita sudah tidak melihat atau memandang background agama lagi. Bahkan agama sebenarnya telah memberikan satu tuntunan bagaimana kita bisa menghormati perbedaan sekalipun itu agama. Dan inilah yang barangkali menjadi satu catatan bagi kita semuanya, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor. Nilai penghormatan terhadap yang lain ini sungguh sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya sekedar mengingatkan bagi kami pribadi. Kita mengenal yang namanya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah orang yang punya tekad dan punya keyakinan yang tidak bisa digabungkan. Salah satu amaliyah yang dibuktikan tiap hari, beliau adalah selalu aktif berjamaah dengan Rasulullah SAW. Pada satu waktu, ketika Rasulullah beserta dengan para sahabat yang lain ini sudah mulai mendirikan sholat, sahabat Umar ini belum berada pada barisan mereka. Ibarat sholat ini sudah iqamah. Maka sahabat Umar ini bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini sudah dimulai. Bahkan ukuran logika jangkauan sahabat Umar dengan jamaah yang dilakukan oleh Rasulullah ini sudah tidak sampai lagi pada rakaat yang pertama. Waktu sahabat Umar akan berjalan mengikuti jamaah, ternyata di depannya itu ada seorang ibu yang sudah tua renta. Notabene dia adalah bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar ini satu kebingungan, terjadi kegelisahan. Kalau tidak berjalan dengan cepat, maka akan ketinggalan satu rakaat. Tetapi kalau harus berjalan cepat, mau tidak mau harus melewati nenek yang sedang lewat di depannya. Maka terjadi satu guncangan jiwa. Apakah harus lebih cepat memenuhi panggilan jamaah, ataukah harus menghormati orang Nasrani atau orang yang tidak beriman kepada Allah? Maka ijtihad pribadi memutuskan sahabat Umar itu harus menghormati ibu-ibu yang sedang berjalan, sekalipun sholat itu harus ketinggalan satu rakaat. Tetapi begitu mulianya akhlak sahabat Umar ini mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan argumen apa? Karena ketika Rasulullah dalam keadaan ruku, dan bersihkan Nabi ini ruku, sementara jaraknya ini sudah tidak memungkinkan lagi. Waktu Rasulullah dalam keadaan ruku ini, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya untuk menekan punggung Rasulullah. Maka setelah ditekan punggung Rasulullah, tidak serta-merta jadi Rasulullah bisa iktidal dengan cepat. Kenapa malaikat Jibril ini menekan punggung Rasulullah? Karena ketakutan nanti sahabat Umar ketinggalan jamaah. Akhirnya setelah punggung Rasulullah ini ditekan oleh malaikat Jibril, maka ibu-ibu yang tua renta itu sudah tidak di depan jalannya lagi. Sahabat Umar akhirnya masuk dan menemukan Rasulullah masih dalam keadaan ruku, dan saat itu pula sahabat Umar langsung ikut ruku. Dan inilah yang menjadi asbabul wurud. Mengapa kalau orang jamaah menjumpai, menemukan imam dalam posisi ruku, maka tercatat sudah dalam satu rakaat.
Sekalipun ada hadis yang menyatakan bahwa la sholata illa bil Fatihah, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Tetapi karena ini sholat jamaah, jadi sahabat Umar itu jangankan membaca suratul Fatihah, karena datangnya saja posisi Rasulullah sudah dalam keadaan ruku. Kita bukan berbicara tentang masalah kaifiyah sholat, tetapi ada nilai-nilai ukhuwah, satu penghormatan yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa malaikat Jibril menekan punggung Rasulullah? Karena keterlambatan sahabat Umar. Lalu keterlambatan sahabat Umar ini dipermasalahkan karena apa? Sedang menghormati orang yang tidak beriman kepada Allah, yang usianya sudah tua dan posisinya ada di depan. Ini artinya bahwa bukan satu alasan ketika kita tidak mau menghormati kepada saudara-saudara kita yang satu bangsa, satu negara, sekalipun mereka tidak seagama dengan kita. Oleh karenanya pada acara halal bihalal ini, semoga kita keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Pengabean ini paling tidak sekali lagi bisa menjadi pelopor yang baik dalam segala halnya. Bahkan tadi apa yang tadi disebutkan sekarang ini ya namanya organisasi. Sekarang kepengurusan ada pengurusan baru, tentunya punya program baru. Setiap kepengurusan pasti punya program unggulan. Tetapi sehebat apapun program unggulan, kalau tidak ada dukungan dari anggotanya juga tidak mungkin. Maka jangan pernah kecil hati kalau kita sudah terlibat sungguh sangat lama di organisasi, tetapi kita tidak mendapatkan posisi strategis, tidak mendapatkan posisi penting. Walaupun yang namanya jamiah ormas ini pentingnya apa? Wong loro ketua bicara dan angel teman, ketemu nih. Tapi ya bukan bukan masalah. Jadi saat ketemunya. Karena apa? Karena punya prinsip sekalipun di jamiah Ansor ini jumlahnya tidak sebanding, ya, jumlahnya tidak sebanding dengan jamiah yang lain. Ya wajar karena ini adalah jamiah yang sifatnya struktural. Ya paling tidak sekalipun keberadaan jumlahnya tidak seberapa, tetapi sudah seringkali kami sampaikan ini cukup punya pengaruh besar. Maka dalam setiap kegiatan hanya ada 1, 2, 3 orang itu saja sudah diklaim bahwa itu jamiah ini sebenarnya satu kebesaran ya, yang tidak bisa dipungkiri lagi. Kegiatan apapun ya kalau memang ada 1, 2, 3 anggota kita itu langsung diklaim itu kelompok ini jamiah ini. Ini tidak mudah mendapatkan predikat seperti ini. Maka kita jangan pernah kecil hati. Walaupun jumlahnya segini, tetapi pengaruhnya cukup diakui. Tetapi bukan menjadi satu kebanggaan diri, paling tidak sahabat-sahabat Ansor, marilah kita merapatkan satu barisan dalam rangka untuk mengusung apa yang menjadi program kepengurusan atau pimpinan yang baru ini yang dipegang oleh ketua kita, sahabat Bapak Abdul Wahid. Mudah-mudahan jauh lebih berkualitas, lebih baik dan lebih prospektif. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum kami akhiri, secara pribadi, secara keluarga dan juga kami mewakili jajaran pembina Gerakan Pemuda Ansor, Bapak Ustadz Abdul Mufti, Bapak Ustadz Marsdiani, Bapak Ustadz Hidayat, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga sahabat-sahabat juga bisa menerima permohonan maaf kami. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.